Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk saudaraku semua dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi di channel yang kondusif, adem, ayem, tentrem tentunya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, sebelum saya membahas tema di atas, saya mengajak kepada sahabat DJ dimanapun berada untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan bersyukur insya Allah hati akan merasa tenang. Dengan bersyukur insya Allah hidup akan menjadi lebih indah. Oke, sahabat DJ dimanapun berada, kali ini saya akan mencoba membahas tentang membuat pagar atau cara membuat benteng. Nah, pagar dan benteng ini tujuannya agar kita terlindungi dari gangguan atau kejahatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Gangguan yang nampak atau kejahatan yang nampak seperti kita dirampok atau dijamret atau yang lainnya. Nah, untuk gangguan yang tidak nampak itu seperti ilmu sihir, ilmu santet, ilmu guna-guna dan sejenisnya. Nah, gangguan yang tidak nampak ini biasanya masih banyak di kalangan kita menganggap remeh tentang hal ini. Padahal apa yang kita anggap remeh ini, kalau dia sudah masuk di dalam tubuh kita, maka kita akan mengalami kesulitan untuk menghilangkannya. Butuh proses yang lama. Akan tetapi kalau ilmu ini kita anggap sepele, ya kita akan merasakan dampaknya yang sangat luar biasa. Siapapun Anda di luar sana, badan besar, tubuh kekar, tidak menjamin seseorang akan terhindar dari ilmu sihir, ilmu guna-guna, santet, dan lain-lain. Karena ilmu ini tidak nampak, jadi sewaktu-waktu bisa masuk. Di mana kita lengah, di situ dia akan masuk dan menguasai tubuh kita. Nah, kalau seseorang sudah dikuasai dengan ilmu tersebut, maka seseorang itu akan kehilangan kontrol, bahkan dia tidak tahu siapa dirinya. Nah, gitu. Nah, sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kalau kita menyiapkan dari sekarang, yaitu membuat pagar, membentengi diri
mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan membuat pagar, membentengi diri agar terhindar dari gangguan-gangguan tersebut. Nah, sebelum kita melakukan cara mudah ini, kita harus mengenal lebih dalam lagi tentang apa itu ilmu sihir, apa itu ilmu santet, apa itu ilmu guna-guna. Kenapa ilmu ini hadir di tengah-tengah kita, hadir di tengah masyarakat kita. Padahal kalau dipikir, di antara saudara kita banyak yang memiliki misi untuk memberantas atau memburu ilmu-ilmu ini. Akan tetapi ilmu ini tidak akan hilang walaupun sudah diburu, walaupun sudah diberantas. Itulah kodrat Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada ilmu putih, pasti ada ilmu hitam. Dan ini satu paket dan tidak bisa dipisahkan sampai akhir zaman nanti. Kita tahu bahwa Islam sendiri datang ke kita itu yaitu dalam keadaan asing, dan dia akan berakhir dalam keadaan asing pula. Nah, oleh karena itu, jadi jangan heran kalau ilmu ini semakin hari, semakin lama semakin menjadi-jadi. Bahkan sampai akhir zaman ilmu ini akan selalu ada berdampingan dengan ilmu putih dan ilmu hitam. Nah, terus efeknya ke tubuh ini bagaimana kalau ilmu itu sudah masuk? Ilmu ini, ilmu sihir, kalau sudah menguasai tubuh kita, kita tidak bisa membayangkan. Mungkin kalau ilmu ini kalau hanya bersifat untuk iseng-iseng, mungkin nggak terlalu bahaya. Nah, kalau ilmu ini yang bersifat menyakiti, seperti dada sakit, perut sakit, kaki lumpuh, sakit kepala, yang mana ini sudah diperiksa ke rumah sakit, tetapi tidak ditemukan gejala-gejala yang serius. Akan tetapi itu bisa dirasakan efeknya. Ya, itulah pengaruh ilmu sihir yang tidak nampak, yang tidak nampak dalam kasat mata. Nah, sebelum kita membuat pagar, itu tadi adalah gambaran sedikit mengenai ilmu sihir dan ilmu guna-guna, efeknya dalam tubuh kita. Nah, kalau kita masih menganggap bahwa ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang biasa-biasa, itu salah besar. Karena kalau ilmu ini kita sepelekan, kita remehkan, dampaknya akan membuat kita terkejut. Oleh karena itu, kita tidak bisa menganggap remeh ilmu sihir dan keberadaannya. Nah, oleh karena itu, saya di sini mengajak untuk saudara semuanya, sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kalau kita siapkan atau kita buat pagar, kita buat benteng dalam tubuh kita, agar kita terhindar dari hal-hal demikian. Nah, untuk membuat pagar atau benteng, membuat perlindungan diri, caranya cukup mudah. Yang penting Anda muslim, insya Allah bisa melakukannya.
Karena cara ini adalah cara gratis tanpa dipungut biaya spesial. Oke. Pertama, kita bisa mengamalkan beberapa ayat ini setelah sholat. Habis sholat kita bisa mengamalkannya, kita bisa membacanya dengan kita niatkan agar kita dibuatkan semacam pagar atau benteng. Allah sendiri yang membuatnya. Kita cuma meminta, mengemis atau memohon. Nah, pertama, kita bisa baca surat Al-Fatihah. Bisa dicatat. Pertama, surat Al-Fatihah kita amalkan, kita baca sampai selesai. Terus, surat Al-Ikhlas. Terus, surat Al-Falaq, surat Al-Falaq, ya, surat An-Nas, dan juga ayat kursi. Kelima surat ini bisa kita amalkan selesai sholat fardu, yaitu sholat wajib. Habis sholat duhur, asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kita bisa mengamalkannya dengan kita niatkan memohon perlindungan agar dibuatkan pagar atau benteng. Ini tujuannya untuk menghalau atau menangkis atau menangkal segala bentuk ilmu sihir, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Insya Allah dengan izin Allah kita akan terhindar dari hal-hal demikian. Walaupun toh nanti kita terkena ilmu sihir, itu akan mudah sekali untuk dihilangkannya. Karena kita sudah ada pagar. Nah, pagar juga begitu. Pagar itu kan atau benteng itu ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau kita merasa pagar kita atau benteng kita masih tipis, ya kita amalkan sesering mungkin. Kita amalkan terus dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas. Kita betul-betul memohon kepada Allah SWT. Insya Allah kita akan dibuatkan pagar dan benteng oleh Allah SWT, dan benteng ini tidak akan mampu ditembus oleh ilmu apapun itu. Dari segala macam bentuk sihir, bagaimanapun bentuknya itu ilmu sihir tidak akan mampu untuk menembus dari benteng yang sudah dibuatkan oleh Allah SWT. Ya, mungkin itu yang bisa Anda amalkan untuk bisa menghasilkan efek yang luar biasa. Ya tentu kita harus rajin-rajin, ya. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau memang masih ada kekurangan atau dari apa yang saya sampaikan ini, bisa lewat komentar, kita bisa tambahkan, ya. Kita bisa sharing-sharing nanti. Dan sebelum saya mengakhiri, saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini terlalu menyinggung perasaan saudara-saudara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.